Baik, kembali lagi bersama dengan saya di mata kuliah Hukum Pemerintahan Pusat. Kita akan melanjutkan materi masih tentang lembaga tinggi negara yang selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Setelah kita mempelajari beberapa lembaga tinggi negara yang lain, termasuk Mahkamah Agung, di mana antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuasaan yang sama, ya, sebagai kekuasaan yudikatif, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, ya. Tetapi tentu ada bedanya antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau kita melihat, ya, sejarah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan satu lembaga peradilan, ya, pelaku kekuasaan kehakiman yang relatif baru. Kalau teman-teman membaca satu sejarah, ya, yang ada itu adalah Mahkamah Agung terlebih dahulu. Mahkamah Konstitusi itu ada ketika adanya amandemen konstitusi di tahun atau di saat reformasi. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu baru berdiri tahun 2003, ya, di mana Mahkamah Konstitusi lahir karena akibat adanya reformasi dan amandemen konstitusi. Ya. Maka Mahkamah Konstitusi itu relatif baru, ya, baru berapa tahun berdiri. Kalau kita melihat dasar hukumnya ada di pasal 24 dan pasal 24C, di mana kedudukannya Mahkamah Konstitusi bersama dengan Mahkamah Agung itu merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, ya, untuk mewujudkan keadilan, ya, dengan lembaga peradilan berdasarkan kewenangannya masing-masing. Ya. Nanti kita akan bahas apa saja kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau kita mengingat kembali Mahkamah Agung itu ada lingkungan peradilan umum dan khusus, ya, dengan masing-masing kewenangannya, entah itu dalam perkara pidana perdata di peradilan umum, ada sengketa tata usaha negara di peradilan itu, ada peradilan militer, ada juga peradilan agama khusus mengenai hukum Islam. Ya. Nah, apa kemudian kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi? Kita akan lihat bersama. Teman-teman juga bisa melihat, ya, dasar hukum mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi ada di Undang-Undang MK, ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Di sana diatur secara rigid, ya, apa saja kewenangan dari MK, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Saat ini memang wacananya akan ada perubahan Undang-Undang MK, entah itu politis atau tidak, ya, tetapi wacana itu mencuat, ya. Mahkamah Konstitusi itu menjamin, ya, hak-hak konstitusionalitas dari setiap warga negara. Ya, maka, ya, Mahkamah Konstitusi itu berdiri, ya, tidak lain untuk menjaga, ya, supaya konstitusi itu tetap bisa diterapkan, konstitusi itu tetap bisa menjadi sumber atau dasar bagi peraturan hukum yang lain. Nanti kita akan lihat kewenangannya apa saja. Kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara dan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, termasuk juga Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam Undang-Undang Dasar, ya, di mana sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sifatnya merdeka. Sifatnya merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka di dalam konteks ini? Ya, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, tandanya
memiliki asas independensi dan imparsialitas. Asas independensi dan imparsialitas. Independen artinya mandiri, tidak mendapat pengaruh dari pihak manapun. Entah itu pengaruh dari presiden, entah itu pengaruh dari DPR, ya tidak boleh ada sama sekali intervensi atau pengaruh-pengaruh dari pihak manapun. Untuk apa? Untuk menjaga supaya Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan satu perkara itu betul-betul memberikan keadilan yang substantif, ya, tidak mendapat pengaruh dari pihak manapun. Independensi. Kemudian selain independensi juga ada asas yang dikatakan sebagai asas imparsialitas. Imparsial artinya tidak berpihak pada pihak manapun. Kalau independensi itu lebih pada tidak mendapat pengaruh dari pihak manapun, ya tidak boleh diintervensi, ya. Kalau imparsialitas itu tidak boleh berpihak atau memihak kepada salah satu pihak atau pihak manapun. Ya. Contoh ketika misalnya, karena hakim MK itu sama-sama lulusan dari perguruan tinggi yang sama dengan presiden, kemudian akhirnya dalam memutuskan satu perkara pengujian undang-undang misalnya itu berpihak pada presiden. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena apa? Kekuasaan kehakiman, ya, Mahkamah Konstitusi itu merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tidak boleh mendapat pengaruh dari manapun dan tidak boleh memihak pada pihak manapun. Ya. Maka kedudukannya jelas di sini dan ditegaskan oleh konstitusi kita mengenai kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan pokok atau kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan berdasarkan pasal 24C ayat 1, di mana Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sebelum ke situ, pertama dan terakhir. Tingkat pertama dan terakhir. Artinya, satu perkara yang diujikan atau diadili di dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak ada upaya hukum lanjutan ketika putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tidak ada badan peradilan manapun yang berwenang untuk mengadili satu perkara yang menjadi kewenangan MK. Maka MK ya mengadili pada tingkat pertama. Ya. Karena MK pun tidak punya badan peradilan di bawahnya, ya seperti Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung kan di bawah Mahkamah Agung ada peradilan di bawahnya, peradilan umum, agama, militer, TUN, itu kan di bawah Mahkamah Agung semua. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya ada satu dan ada di Jakarta, di ibu kota negara. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi ya lembaganya hanya satu, hakimnya ya hanya 9 hakim itu. Ya, maka satu perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ya itu ketika sudah diputus tidak ada upaya hukum lanjutan. Ya, maka sifatnya tinggal pertama dan terakhir. Kemudian sifatnya final, mengikat, ya kan? Sifatnya final, mengikat, ya, bagi tidak hanya bagi pihak yang bersengketa atau berperkara, tetapi untuk seluruh Indonesia. Ya, final itu artinya mengikat, ya kan? Mengikat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi bagi seluruh Indonesia. Maka ketika ada satu kelompok yang menguji undang-undang karena mungkin bertentangan dengan undang-undang dasar dan kemudian
pengujiannya itu MK sudah memutuskan, putusannya itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, termasuk juga kewenangan yang lain, memutus pembubaran partai politik misalnya. Itu juga akhirnya yang dibubarkan ya bubar semua seluruh Indonesia. Ya. Nah, jadi sekali lagi mengikatnya kalau putusan MK itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangannya apa, kekuasaannya apa? Ada 4 kekuasaan pokok. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini juga biasa dikatakan sebagai judicial review. Ya. Padahal sebenarnya kalau di Mahkamah Konstitusi itu tidak judicial review, ya termasuk judicial review, tapi lebih spesifik, yaitu adalah constitutional review. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Beda dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung, judicial review-nya itu lebih kepada menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, maka menguji konstitusionalitas. Apakah satu undang-undang itu sah secara konstitusi? Ya, apakah satu undang-undang itu konstitusional atau tidak? Ya, artinya bertentangan atau tidak dengan konstitusi kita. Hanya itu, ya, hanya undang-undang. Pak, kalau perda gimana? Ya, kalau perda itu menguji perda itu ada di Mahkamah Agung. Ya, judicial review-nya Mahkamah Agung. Perda itu bertentangan dengan undang-undang apa? Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menguji sah tidaknya dengan undang-undang dasar. Sah secara konstitusi atau tidak. Ya. Maka sebutannya, istilahnya sebenarnya bukan judicial review, tetapi constitutional review. Judicial review itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan, ya. Di dalamnya itu ada istilah constitutional review yang spesifik menguji konstitusionalitas dari undang-undang, ya. Jadi beda, ya. Beda dengan Mahkamah Agung, ya. Kalau MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian kekuasaan berikutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Ya, sengketa kewenangan lembaga negara SKLN. Ya, yang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Artinya, tidak semua lembaga negara ketika terjadi sengketa kewenangan itu bisa diajukan diadili di Mahkamah Konstitusi. Ya, hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Ya. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Ya. Partai politik itu hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sampai saat ini tidak ada satupun perkara mengenai pembubaran partai politik yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi belum ada kasusnya. Ya, mungkin sebelum MK ada, mungkin ada, ya, di Orde Lama Orde Baru barangkali ada partai politik yang dibubarkan termasuk PKI. Tapi kan Mahkamah Konstitusi saat itu belum berdiri, ya kan, baru 2003. Ya. Kemudian yang keempat adalah memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilu. Ya, memutus sengketa hasil pemilu. Maka kemarin setiap pemilu itu kita pasti akan melihat, kan, ya, oh, presiden ini tidak terima, kemudian mengajukan sengketa perselisihan di MK. Ya. Ya, karena yang berwenang untuk mengadili sengketa
hasil pemilu itu adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, bagaimana kalau pilkada? Pemilu dan pilkada itu kan berbeda. Pilkada itu hanya khusus spesifik pada pemilihan kepala daerah, ya bupati, wali kota, gubernur. Ya. Nah, bagaimana pilkada? Kok kemarin saya lihat di TV juga di Mahkamah Konstitusi, ya sengketa-sengketa pilkada. Sengketa pilkada, hasil pilkada, sebenarnya berdasarkan undang-undang pilkada gitu ya, itu diadili oleh Badan Peradilan Khusus yang menangani pilkada. Ya. Tetapi sampai sekarang ya Badan Peradilan Khusus Pilkada itu belum terbentuk. Ya kan, belum ada kan Badan Peradilan Khusus Pilkada itu ya. Maka ya karena asas-asas penyelenggaraan pilkada itu sama dengan asas-asas pemilu ya, dan kemudian apa namanya eh, pelaksanaan penyelenggaraan pilkada itu sama dengan pemilu ya, maka untuk sementara waktu kalau ada sengketa perselisihan hasil pilkada itu diadili, diperiksa di Mahkamah Konstitusi untuk sementara ya. Maka meskipun tidak apa namanya menjadi kekuasaan pokok dari MK, tetapi MK diberi tambahan kewenangan untuk memutus sengketa pilkada. Ya, sampai nanti ada badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara pilkada. Ya. Jadi ada 4 kekuasaan pokok plus 1 tambahan mengenai sengketa hasil pilkada. Di kewenangan keempat ini saya bold bagian kata hasil. Ya. Berdasarkan konstitusi pasal 24C ayat 1 ini dikatakan perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, kalau mengenai hasil pemilunya saja, itu kan matematis. Ya kan? Oh, ternyata ada selisih angka. Ya, maka kalau hanya hasilnya saja, dilihat dari hasilnya saja, ya, maka MK itu semacam mahkamah kalkulator karena hanya perhitungan selisih saja hasil suaranya. Ya, kalau hanya memutus hasilnya saja, ya tentu tidak bisa memenuhi aspek keadilan, ya kan? Maka dalam perjalanannya mengenai sengketa perselisihan hasil pemilu ini diperluas. Ya. Tidak hanya semata-mata hasilnya berapa dan berapa antar paslon, tidak. Tetapi pelaksanaan pemilu itu bagaimana? Ya. Apakah ada kecurangan? Apakah ada hal-hal yang membuat pemilu itu menjadi apa namanya eh, menjadi kacau ya, sehingga ada pemilu susulan dan sebagainya ya, itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sehingga tidak hanya sekedar kalkulator menghitung hasilnya saja. Kita akan lihat sekilas ya mengenai menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Ini ada yang dikenal sebagai hak menguji formil dan hak menguji material. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara formil dan menguji secara material. Ya. Hak menguji formil ini merupakan hak bagi Mahkamah Konstitusi untuk melihat, menguji apakah pembentukan dan penyusunan atau pengundangan satu peraturan perundang-undangan terlebih khususnya adalah undang-undang telah dilakukan secara sah oleh badan yang berwenang ya. Dan prosesnya itu sesuai dengan prosedur yang ada. Maka nanti kita akan mempelajari apa sih tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang ya, di mata kuliah perancangan perundang-undangan. Ya. Nah, di situ Mahkamah Konstitusi akan menguji
apakah undang-undang itu dibuat sesuai tahapan yang berlaku atau tidak. Apakah apakah undang-undang itu dibuat dengan memenuhi meaningful participation atau partisipasi masyarakat. Ya, maka waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diuji formilnya tentang proses pembentukan undang-undangnya, bukan materialnya sebenarnya. Ya, waktu Undang-Undang Cipta Kerja, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat, di mana uh, harus diulang proses pembentukannya karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu hak menguji formil. Selain itu juga dilihat badan yang berwenang atau tidak. Kalau undang-undang dibuat oleh apa namanya DPR atau tidak. Nah, itu juga bagian dari pengujian formil. Selain pengujian formil, juga dilakukan pengujian material. Bisa dilakukan pengujian material. Kalau material itu tentu mengenai materi, substansi, isi dari peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang itu bertentangan tidak dengan undang-undang dasar. Nah, ini dikatakan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tapi dalam konteks MK, ya, dalam konteks MK, itu kan hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka menguji apakah isi atau materi dari undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Ya. Nah, maka ada pengujian apa namanya undang-undang TNI misalnya, ya. Pengujiannya itu kan material, ya, mengenai isinya. Oh, ini TNI itu hanya menjaga pertahanan negara, bukan menduduki lembaga-lembaga sipil misalnya seperti itu, ya. Atau bisa juga diuji secara formilnya. Waktu perubahan undang-undang TNI itu tidak melibatkan masyarakat. Nah, itu juga bisa. Jadi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar bisa secara formil, bisa secara material, karena Mahkamah Konstitusi punya hak untuk menguji secara formil maupun material. Ya. Kemudian sengketa kewenangan antar lembaga negara, ya, apa adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Misalnya lembaga negara antar lembaga negara itu overlapping, ya, overlapping kewenangan. Loh, kok DPR mengevaluasi ini apa namanya eh, hakim gitu ya. Nah, itu apakah menjadi overlapping kewenangan? Ya, padahal yang mengevaluasi hakim bukan DPR harusnya. Ya. Nah, kalau ada sengketa atau overlapping kewenangan dari lembaga negara, ya, nah itu bisa diajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tetapi sekali lagi, lembaga negara yang bisa menjadi pihak atau yang bersengketa di dalam SKLN ini adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yang kewenangannya itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Ini sebenarnya ada penafsiran juga. Apakah yang dimaksud lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar itu adalah 7 lembaga tinggi negara itu, atau setiap lembaga negara yang disebut di dalam konstitusi? Kan kalau kita melihat di konstitusi kita, ya, itu kan ada juga yang mengatur TNI, ada yang menyinggung soal Polri, ada yang menyinggung soal KPU, ya kan? Sehingga kalau di total itu sekitar 28 lembaga. Ya. Ada yang menafsirkan lembaga negaranya itu yang berhak bersengketa di SKLN ini adalah 7 lembaga tinggi negara saja, atau juga lembaga-lembaga negara lain yang disebut di dalam konstitusi itu juga boleh, ya. Sehingga ada total 28 lembaga negara, ya. Atau hanya
DPR, DPD, dan Presiden. Kalau ada sengketa antara DPR, DPD, dan Presiden. Nah, itu ada 3 penafsiran menurut Mukti Fajar. Ya, Prof. Mukti Fajar, yaitu menafsirkan ini lembaga negara yang bisa bersengketa yang mana, gitu. Nah, ada 3 tafsiran itu. Tetapi dalam prakteknya eh, lembaga-lembaga negara yang ada di dalam konstitusi itu boleh mengajukan eh, apa perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, sehingga ada 28, sekitar 28 yang sebenarnya bisa mengajukan SKLN ini kalau ada antar lembaga negara yang overlapping misalnya, ya, kewenangan, sehingga kewenangannya si lembaga A dicaplok oleh oleh lembaga B. Ya. Itu mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lalu bagaimana pembubaran partai politik? Berdasarkan Undang-Undang Parpol, ya, Pasal 41, sebuah partai politik bubar apabila membubarkan diri, ya, memang membubarkan diri sendiri, ya, menggabungkan diri dengan partai politik lain, ya, itu kan banyak dulu, ya, dulu kan ada 50-an atau 40-an partai politik, kemudian mengerucut menjadi beberapa partai politik besar sekarang, ya. Atau juga pasal 41 bubar itu karena partai politik bubar karena dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Tegas bahwa yang boleh membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Beda dengan dulu, ya, Orde Lama, Orde Baru itu bisa dibubarkan oleh pemerintah, tapi sekarang tidak. Ya. Sekarang tidak lagi. Partai politik hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal 40 ayat 2 yang dikatakan partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian juga melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan keselamatan NKRI. Ya. 2 larangan ini, ya, ini bisa menjadi alasan adanya pembubaran partai politik. Ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya partai politik ini ingin mengacaukan Indonesia, ya, atau punya ideologi lain, ya. Nah, ini bisa dibubarkan, ya, bisa menjadi alasan untuk diajukan pembubaran, ya. Atau membahayakan keselamatan NKRI, ya, mengancam kedaulatan negara, ya. Ini juga bisa dijadikan alasan satu partai itu dibubarkan. Lalu bagaimana menurut Undang-Undang MK? Pasal 68 dikatakan bahwa pemohon adalah pemerintah. Ya. Nah, ini menjadi perdebatan juga. Loh, bagaimana dengan masyarakat? Kok tidak masyarakat? Kok hanya pemerintah? Ya. Kenapa hanya pemerintah itu, ya? Kenapa hanya pemerintah itu, ya? Dan ini pemerintah pusat yang diwakili oleh jaksa agung atau menteri yang ditugaskan, supaya eh, kalau itu perorangan, ya, wah, bisa jadi nanti banyak gugatan-gugatan untuk diajukan pembubaran partai politik, ya kan? Karena misalnya, saya partai si A nggak suka sama partai B, langsung aja di cari-cari kesalahannya, kemudian diajukan pembubaran. Nah, itu kalau pihaknya adalah pemohonnya adalah perorangan, maka ini pemohonnya adalah pemerintah supaya menghindari apa eh, apa persaingan tidak sehat antar partai, ya. Tapi ini menjadi polemik juga, hanya pemerintah, gitu, ya. Pemohon wajib menguraikan permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau ideologi partai politik yang bersangkutan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, nah ini juga bisa menjadi alasan pembubaran partai politik. Ya, partai politik hanya bisa dibubarkan oleh
MK pun ya untuk menjaga supaya apa namanya kan partai politik itu kan sebagai unsur dalam negara demokrasi ya, maka untuk dibubarkannya itu tidak boleh sepihak oleh pemerintah. Selain 4 kewenangan pokok atau kekuasaan pokok, ya MK juga memiliki kewenangan lain yang sudah kita pelajari juga, bahwa di MK juga diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR kalau presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, baik pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela atau memang tidak memenuhi syarat. Ya. Ini menjadi kewenangan lain yang diberikan oleh konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita bicara tentang kewenangan MK, itu kekuasaan pokoknya ada 4, ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, membubarkan partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus sengketa hasil pemilu, tambahannya adalah memutus sengketa hasil pilkada, dan kewenangan lain yang diberikan oleh konstitusi juga itu adalah memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa presiden, wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Kita sudah mempelajari di uh, apa di bab-bab bab-bab sebelumnya mengenai bagaimana mekanisme uh, impeachment, ya, di mana salah satu tahapannya adalah harus diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jaminan hukum, ya, bahwa alasan impeachment-nya itu bukan sekedar hanya dugaan saja, tetapi uh, dari aspek hukum memang menghendaki atau ada putusan yang sah, ya, yang lebih lebih bisa memberikan objektivitas, ya. Itu mengenai Mahkamah Konstitusi, ya, lembaga tinggi negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Semoga dengan materi yang saya berikan ini teman-teman menjadi mengetahui mengenai apa itu Mahkamah Konstitusi, dan harapannya tertarik dengan materi tentang Mahkamah Konstitusi atau isu-isu hukum yang sekarang terjadi di Mahkamah Konstitusi, dan teman-teman juga bisa mengambil mata kuliah PK tentang hukum acara MK. Demikian materi hari ini mengenai Mahkamah Konstitusi. Selamat belajar kembali dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.